Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Dead Sentence. Film ini rilis pada tahun 2007. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan keluarga kecil yang sangat bahagia. Keluarga ini terdiri dari si ayah yaitu Nick, si ibu yaitu Helen, dan anak mereka yang bernama Brendan dan Luke. Nick ini hanya seorang pegawai kantor biasa. Setelah pulang kerja, Nick pun makan malam bersama keluarga kecilnya. Di sana Nick dan Helen saling berbagi tugas, di mana Nick akan mengantarkan Brendan untuk pertandingan hoki, sedangkan Helen mengantarkan Luke untuk pertandingan sepak bola. Singkat waktu di saat perjalanan pulang setelah pertandingan hoki, Nick berhenti sejenak untuk mengisi bensin, sedangkan Brendan membeli minuman di Indo April. Tak berselang lama datanglah sekelompok perampok, dan para perampok ini menembak kasir Indo April. Ketika melihat Brendan, si pemimpin perampok ini menyuruh anak barunya untuk membunuh Brendan. Jika tidak, anak baru ini tidak akan masuk ke dalam geng mereka. Hingga pada akhirnya anak baru ini pun membunuh Brendan. Melihat itu, Nick pun mencoba menolong Brendan, dan Nick sempat menghajar anak baru itu. Bahkan Nick berhasil membuka topeng anak baru itu, meskipun pada akhirnya si anak baru itu berhasil lolos. Setelah itu Nick membawa Brendan ke rumah sakit. Sayangnya nyawa Brendan tak dapat diselamatkan. Beberapa hari kemudian polisi berhasil menangkap si anak baru itu, dan nama anak baru itu adalah Joe. Sialnya Joe ini masih di bawah umur. Setelah kematian Brendan, Nick sangat bersedih. Bahkan Nick selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Brendan. Beberapa hari kemudian pengacara Nick meminta ke Nick agar memberi kesaksian yang sejelas-jelasnya di persidangan nanti. Pengacara Nick menambahkan, mungkin Joe akan dipenjara sekitar 1-2 tahun saja, karena Joe ini masih di bawah umur. Mendengar itu tentu saja Nick sangat kecewa. Pada hari persidangan, Nick memutuskan untuk tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Joe pun bebas. Di saat Joe keluar dari pengadilan, ia dijemput oleh gengnya yang dipimpin oleh Billy. Dan tanpa mereka sadari, Nick mengamati mereka dari kejauhan. Bahkan Nick mengikuti kelompok Billy sampai ke base camp mereka. Setelah pulang, Nick mencari peralatan untuk membunuh Joe. Tak lama kemudian Luke menghampiri Nick. Luke datang hanya menanyakan tempat lokasi Brendan terbunuh. Tak lama kemudian Helen pun datang juga. Di sana Helen sangat kecewa setelah mendengar Joe bebas. Karena tak mau bertengkar dengan Helen, Nick pun memutuskan untuk pergi. Ternyata Nick pergi untuk menghampiri Joe. Rencananya Nick akan membunuh Joe dengan berbekal sebuah pisau. Setelah berhasil membunuh Joe, Nick membuang pisaunya di sebuah parit. Setelah itu Nick pun pulang. Sesampainya di rumah, Nick membohongi istrinya dengan mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan. Keesokan harinya Billy mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Joe tewas karena dibunuh. Di saat yang bersamaan, Detektif Wall mendatangi kantor Nick. Detektif Wall mengabarkan bahwa Joe sudah dibunuh oleh seseorang semalam. Detektif Wall curiga bahwa pelakunya adalah Nick, karena Detektif Wall melihat luka di tangan Nick. Sementara itu anak buahnya Billy mengira bahwa Joe tewas karena dibunuh oleh geng rival mereka. Namun semua itu dibantah oleh Billy, karena selama beberapa bulan terakhir mereka tak memiliki masalah dengan geng rival. Billy pun berasumsi bahwa yang membunuh Joe adalah Nick. Di sore harinya tangan Nick banyak mengeluarkan darah. Karena hal itu Nick pun pergi ke apotik terdekat untuk membeli perban.
Di saat Nick akan pulang, ia malah dikejar-kejar oleh komplotan Billy. Syukurnya Nick berhasil lolos. Bahkan Nick berhasil membunuh salah satu anak buah Billy. Dan yang menangani kasus ini adalah Detektif Wall. Keesokan harinya, anak buah Billy mendatangi kantor Nick dengan membawa sebuah paket. Setelah paket itu sampai di tangan Nick, Nick pun dengan segera membuka paket itu. Dan isi paket itu adalah foto keluarganya Nick, serta sebuah nomor HP. Karena penasaran, Nick pun menelpon ke nomor itu. Ternyata nomor itu adalah nomor basecampnya Billy. Billy mengatakan bahwa ia akan membunuh keluarga Nick. Mendengar itu, Nick pun segera pulang untuk melihat keadaan keluarganya. Tak lupa Nick juga menelpon Detektif Wall untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah, Nick langsung mengunci semua pintu dan jendela yang ada di rumahnya. Karena hal ini tentu saja Helen menjadi ketakutan. Tak lama kemudian Detektif Wall pun tiba di rumah Nick. Lalu Detektif Wall meminta ke Nick mengaku bahwa yang membunuh Joe dan satu anak buah Billy adalah dirinya. Namun Nick tak mau mengakuinya. Karena kesal, Detektif Wall pun pergi. Dan Detektif Wall hanya memerintahkan satu orang polisi untuk menjaga rumah Nick malam ini. Pada malam harinya, Nick memutuskan untuk begadang demi menjaga keluarga kecilnya. Tak lama kemudian, geng Billy pun datang. Dan mereka berhasil membunuh polisi itu. Setelah itu, geng Billy pun mulai menyerang keluarga Nick. Di saat Nick tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Nick mengira anak dan istrinya sudah tewas. Namun Detektif Wall mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Mendengar itu, Nick pun langsung pergi ke kamar Luke. Di sana Nick sangat bersedih sekaligus marah besar. Hingga pada akhirnya Nick memutuskan untuk kabur dari rumah sakit. Dan Nick berencana akan membalas dendam. Pertama-tama Nick pulang ke rumah. Setelah itu Nick pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Setelah semua persiapan matang, Nick mendatangi tempat tongkrongan Billy dan kawan-kawan. Sesampainya di sana, Nick bertanya ke bartender ini di mana Billy dan kawan-kawan berada. Jika bartender ini mau memberi info, Nick akan memberikan uang yang banyak. Setelah mengetahui di mana Billy berada, Nick membeli senjata kepada seorang pria yang bernama Bones. Setelah transaksi selesai, Bones mengancungkan senjatanya ke arah Nick. Bones mengatakan, "Aku tahu siapa kau. Aku mengetahui dirimu dari koran. Kau membeli senjata untuk membunuh anakku, yaitu Billy." Ternyata Bones ini adalah ayahnya Billy. Namun secara mengejutkan, Bones membiarkan Nick pergi. Karena Bones sudah muak dengan Billy yang kerjaannya selalu membuat masalah. Setelah itu Nick mempelajari cara menggunakan senjata yang ia beli tadi. Beberapa saat kemudian Nick pun mulai mendatangi Billy dan kawan-kawan. Sayangnya di sana hanya ada satu orang anak buahnya Billy. Karena hal itu, Nick pun menyuruh anak buahnya Billy untuk menelpon Billy. Tak lama kemudian Bones datang menghampiri Billy. Bones datang hanya untuk memperingati Billy. Namun yang terjadi, Billy malah membunuh ayahnya sendiri. Setelah itu Billy pun pergi ke base campnya. Di saat yang bersamaan pula Nick juga pergi ke base camp Billy. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka.
Setelah berhasil membunuh Billy dan kawan-kawan, Nick pun pulang untuk menonton video saat Brendan masih hidup. Tak berselang lama, Detektif Wall pun datang untuk meringkus Nick. Started moving. I think he's gonna... Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.